beribadah ya. Sebelum kita memuji dan memuliakan namanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu pada kami hari ini. Tuhan, kalau sekarang kami ingin beribadah ya Tuhan, tolong pimpin kami ya Tuhan, kudus sucikan hati, mulut, dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekarang kita menyanyikan lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Siapa di sini yang percaya kalau dirinya istimewa? Semuanya kan? Yuk.
menyembah Tuhan dulu sebelumnya. Kakak mau semuanya serius ya. Mari kita tutup matanya dan lipat tangannya. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, Yesus sahabat kita. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, Tuhan dan Rajaku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, Tuhan dan Rajaku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami masih bisa ya Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini ya Tuhan, pada pagi yang cerah ini. Tuhan, kiranya ya Tuhan Kau yang memberkati pujian kami ya Tuhan pada hari ini. Kalau sebentar juga kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus, berkati juga ya Tuhan kakak yang akan membawakan firman-Mu nanti ya Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, persembahannya nanti jangan lupa ya dititipkan ke orang tua masing-masing. Nah selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Shalom adik-adik semuanya. Wah, gak kerasa ya kita udah memasuki minggu ketiga di bulan September. Kakak harap kita semua tetap sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, untuk kisah di minggu ketiga ini kakak mau cerita tentang satu orang yang dia berhasil melakukan perbuatan yang ajaib. Nah, tema minggu ini adalah Tuhan kekuatanku. Siapa ya kira-kira orangnya ya? Nah, kita akan mundur dulu ke zaman yang dulu banget. Nah, zaman itu bangsa Israel
mereka lagi menyembah berhala. Nah, karena mereka menyembah berhala, Tuhannya marah. Akhirnya karena Tuhannya marah, akhirnya bangsa Israel itu lagi ditindas sama satu bangsa Midian namanya, bangsa Midian. Bangsa Midian ini lagi menindas bangsa Israel. Nah, tapi setelah ditindas itu, ya pastinya mereka sengsara dong ya adik-adik ya. Nah, karena mereka sengsara, mereka ingat, oh iya ya, kita salah ternyata menyembah berhala. Kita tuh sebetulnya nggak boleh menyembah berhala loh. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, kita bisa lihat di gambar ini nih. Lalu bangsa Israel minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan memilih Gideon sebagai pemimpin perang. Nah, jadi waktu itu mereka berencana untuk perang atas perang melawan bangsa Midian itu ya adik-adik ya. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ya. Nah, ada altar, mereka mau menyembah Tuhan, mereka mempersembahkan korban, dan bapak yang pakai jubah putih ini namanya Gideon. Gideon ini seorang nabi yang dipilih Tuhan. Dia bukan nabi doang sih ya, dia juga dipilih sebagai pemimpin perang. Nah, akhirnya kalau kita mau perang, apa sih yang harus kita lakukan? Si Gideon ini dia mengumpulkan bangsa Israel yang banyak banget. Nah, kita lihat nih di gambar ini nih. Wah, ada banyak orang ya adik-adik ya. Nah, kita bisa lihat di sini Gideon mengumpulkan 32.000 pasukan. Nah, harusnya 32.000 pasukan itu ya kita tahu pasti banyak banget ya adik-adik ya. Kalau kita ngumpulin 1.000 orang aja itu kelihatannya udah banyak banget. Apalagi 2.000, apalagi 5.000. Nah, ini bukan 2.000 atau 5.000, ini 32.000 orang loh adik-adik. Jadi kita bisa lihat di sini, pokoknya banyak banget sampai di belakang-belakang tuh mukanya nggak kelihatan. Nah, si Gideon nih dia udah seneng nih. Wah, aku udah mengumpulkan pasukan-pasukan nih yang gagah berani, yang perkasa, yang akan dipakai untuk menyerang bangsa Midian. Nah, tapi apa yang terjadi? Tuhan memerintahkan dipilih lagi, diseleksi lagi, dipilih yang berani. Hah, yang berani? Tapi kan mereka ini kan pasukan-pasukan, tentara-tentara. Emang ada yang gak berani ya? Oh, tapi karena Gideon itu mau mentaati Tuhan, akhirnya dia bilang, oke, aku akan kumpulkan lagi yang berani. Terus dia bilang ke pasukan-pasukan yang udah kumpul ini, hai pasukan-pasukan, apabila ada di antara kalian yang tidak berani untuk berperang melawan bangsa Midian, kalian bisa pulang ke rumah masing-masing dan tidak usah ikut perang. Dan tahu nggak? Ternyata banyak yang tidak berani loh adik-adik. Nah, kita lihat di gambar ini nih. Lalu pulanglah 22.000 pasukan yang penakut. Nah, 32.000 dikurangin 22 berapa? 22.000 maksudnya. Sisanya 10.000 doang. Wah, tapi Gideon bilang, aduh tinggal 10.000 doang nih, tapi masih gak apa-apa deh. 10.000 masih lumayan banyak. Nah, tapi udah sisa 10.000 itu, apalagi yang Tuhan bilang, enggak, segitu masih kebanyakan. Hah, masih kebanyakan? Padahal kita ini mau berperang loh. Tapi Tuhan bilang, enggak, masih kebanyakan. Aku mau engkau seleksi lagi, pasukan-pasukan lagi, seleksi lagi. Nah, akhirnya Tuhan bilang, nih, di sini, di sebelah situ ada sungai. Coba kamu suruh pasukanmu minum. Hah? Cara seleksinya disuruh minum? Nah, tapi ya udah nih, kita bisa lihat di sini. Gideon ajak pasukan-pasukannya. Oke, pasukan-pasukan yang tersisa, ayo sekarang aku mau ajak engkau minum dari air sungai ini. Waktu itu air sungainya masih bersih adik-adik, jadi mereka bisa langsung minum, gak usah dimasak dulu. Nah, kita lihat lagi nih di sini nih. Nih, pasukan-pasukannya mulai minum air. Mungkin mereka juga kehausan kali ya adik-adik ya.
Apalagi kan bangsa Israel itu bangsa yang cukup panas. Dia itu ini juga mataharinya lagi bersinar terik. Nah, kita lihat nih di sini nih. Nah, terus setelah mereka minum air sungai, Gideon bertanya lagi dalam hati, bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini para pasukannya udah lagi minum air. Terus habis itu apa yang harus aku lakukan Tuhan? Masa aku cuma ngeliatin mereka minum air? Kata Gideon. Nah, tapi Tuhan bilang, iya, kamu harus ngeliatin cara mereka minum air. Gideonnya makin bingung, apa hubungannya ini pasukan apa disuruh lihat caranya minum air. Nah, tapi kita bisa lihat di sini nih, di gambar ini. Nah, pasukan yang minum air sambil menjilat seperti anjing ada 9.700 orang. Jadi mereka itu ya minumnya ya seperti ini adik-adik. Mereka mukanya langsung menghadap ke air ya, menghadap ke air sungai itu. Nah, itu ada 9.700 orang loh adik-adik. Berarti dari 10.000 itu ada banyak banget yang minum seperti itu. Mungkin karena mereka saking kehausan ya, jadi mereka minumnya seperti itu. Mukanya mereka langsung ada di dalam air, di dalam sungai itu. Dan mereka tidak dipilih. Nah, Gideon kumpulin tuh 9.700 orang-orang itu tuh. Terus Gideon bilang ke mereka, kalian gak usah ikut perang deh, gak jadi ya. Kalian disuruh pulang sama Tuhan. Akhirnya mereka pulang. Tapi kita lihat di gambar yang berikutnya ini, pasukan yang berlutut minum air pakai tangan. Ya, jadi mukanya mereka nggak ada di dalam air sungai itu ya adik-adik ya. Mereka minum pakai tangan, disendokin kayak gini. Nah, pasukan yang minum air pakai tangan itu ada sedikit banget dibandingin jumlah yang tadi yang 32.000 orang. Di sini pasukannya yang minum air pakai tangan itu cuman ada 300 orang. Dan Tuhan bilang, "Nah, kamu lihat Gideon, orang-orang yang minum airnya disendokin pakai tangan itu, itulah orang yang harus kamu pilih untuk berperang." Nah, jadi ya udah Gideon kumpulin nih. Kita lihat nih gambar yang ini nih. Sekarang Gideon hanya mempunyai 300 orang yang gagah berani. Nah, kalau kita bandingin sama gambar yang tadi yang 32.000 ini, kalau kita bandingin sama gambar yang ini, tinggal sedikit banget loh pasukannya adik-adik. Bayangin kalian mau berperang melawan satu bangsa yang besar, satu bangsa yang mungkin gagah perkasa, pakai 300 orang doang. Kira-kira masuk akal gak sih? Kira-kira kekuatan mereka itu sebanding gak sih sama kekuatannya bangsa musuh mereka itu? Kalau dipikir-pikir, kayaknya sebenarnya nggak mungkin ya adik-adik ya. Masa sih 300 orang bisa ngelawan ribuan orang gitu? Nah, tapi Tuhan bilang nggak apa-apa. 300 orang ini kamu mampu mengalahkan bangsa Midian, kata Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan memberi ilham, memberi strategi sama Gideon. Nah, kita bisa lihat nih di gambar yang ini nih. Pada malam hari, Gideon dan 3 pasukannya mengelilingi lembah kemah pasukan Midian. Nah, kita bisa lihat ya, ada perkemahan Midian nih di sini nih. Kita bisa lihat tenda-tendanya, dan waktu itu malam hari. Jadi tentara Midian itu lagi tidur semua. Mungkin ini lagi tengah malam kali ya adik-adik ya. Kita bisa lihat nih bulannya bersinar terang, bintang-bintang. Wah, tapi mereka dia kelilingi pasukan perkemahan orang Midian itu. Dan sebelum mereka masuk ke perkemahan itu, Tuhan suruh mereka bawa obor dan membawa buyung. Buyung itu seperti tempayan gitu ya adik-adik ya. Nah, Gideon bilang, saat aku kasih sinyal, kalian pecahin buyung itu dan kalian harus teriak, demi Tuhan dan demi Gideon. Wah, akhirnya setelah mereka masuk ke perkemahan Midian itu, diam-diam mereka jalan diam-diam. Nah, akhirnya ketika Gideon kasih sinyal, kita bisa lihat di gambar ini nih.
Lalu pasukan Israel, mereka juga bawa sangkakala ya. Mereka meniup sangkakala, memecahkan memecahkan buyung dan memegang obor. Nah, jadi mereka sambil pecahin buyung itu mereka teriak, "Damai Tuhan dan demi Gideon, damai Tuhan dan demi Gideon." Wah, pokoknya berisik banget kedengarannya di malam-malam itu ya. Bayangin kalian lagi tidur terus tiba-tiba kalian dengar suara ribut gitu, "Damai Tuhan dan demi Gideon." Pasti kebangun ya. Wah, kita bisa lihat nih di gambar ini nih. Karena kaget, pasukan Midian kacau balau dan mereka berhamburan melarikan diri. Nah, pasukan Midian itu ketakutan karena mereka dengar suara-suara perang gitu kan. Mereka pikir pasukan Israel itu banyak banget. Padahal cuma berapa tadi? Cuma ada 300 orang loh adik-adik. Tapi dengan 300 orang itu mereka berhasil mengalahkan bangsa Midian. Padahal mereka belum terjun ke lapangan itu, mereka belum terjun ke perkemahan orang Midian itu. Tapi orang Midiannya udah kabur duluan. Mereka ketakutan nih, kita lihat nih yang digambarin itu. Tuh mereka baru bangun ya, mereka mukanya masih ngantuk itu, tapi mereka ketakutan, mereka lari. Nah, akhirnya karena bangsa Midiannya itu kalah, akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Israel. Tuhan membuat bangsa Midian itu pergi dari bangsa Israel. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Dengan 300 orang, Tuhan memampukan bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Midian yang mungkin ada ribuan pasukan di situ. Kita bisa lihat tadi ya, mereka pakai ketopong, mereka pakai baju sirah, tapi semuanya itu tuh nggak berarti. Meskipun pasukan Midian itu mungkin memiliki baju perang yang canggih, semuanya itu nggak berarti kalau Tuhan nggak bersama mereka. Tuhan bersama orang bangsa Israel, dan Tuhan yang memberikan kekuatan untuk bangsa Israel. Tuhan yang memberikan hikmat ya melalui Gideon untuk caranya mengalahkan bangsa Midian itu. Bukan dengan kekuatan Gideonnya, bukan karena kekuatan bangsa Israel, tapi karena kekuatan siapa? Kekuatannya yang dari Tuhan. Jadi gitu ya adik-adik ya. Kalau kalian mungkin suatu hari nanti, atau mungkin kalian sedang merasa lemah, mungkin kalian sedang merasa aduh aku ini gak ada apa-apanya, ingat kalian itu punya Tuhan, dan Tuhan itu kekuatan kita. Tuhan itu akan selalu menolong kita. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, Tuhan yang akan memberikan kita sukacita, asal kita bergantung sama Tuhan. Oke adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan ya. Oke, sekarang kita mau buka dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal ke-27 ayat 1. Kakak bacain ya. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ingat ayat ini baik-baik ya adik-adik ya. Bukan cuma untuk dihafalin, tapi kalian harus renungkan dalam hati ya. Ingat Tuhan itu terang kita, Tuhan itu keselamatan kita, Tuhan juga benteng hidup kita. Kita gak usah takut akan apapun, kita gak usah gentar terhadap apapun, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Oke adik-adik, sekian udah firman kita untuk pagi hari ini. Yuk semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita tentang Gideon ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengajarkan kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkaulah kekuatan kami yang sesungguhnya ya Tuhan, bahwa Engkaulah pelindung kami Tuhan, benteng hidup kami ya Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk kami dapat selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, melalui apapun ya Tuhan. Meskipun kami masih kecil ya Tuhan, tapi biarlah Engkau yang terus mengajarkan kami Tuhan, untuk kami bisa selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami selama ini ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita yang dari-Mu selalu ya Tuhan, agar kami bisa selalu hidup untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Gimana adik-adik, merasa terberkati kan dengan firman Tuhannya? Nah sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau kami sudah selesai Tuhan ibadah kami ya Tuhan Yesus pada hari ini ya Tuhan. Dan kalau sebentar juga kami ingin melanjutkan ya Tuhan segala aktivitas kami ya Tuhan. Tolong tuntun ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan. Berikan kami semua kesehatan, sukacita dan damai sejahtera dari Engkau. Berkati juga keluarga kami dan orang tua kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.